Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita renungkan dalam sekian banyak kesempatan, termasuk kali ini sampai detik ini kita senantiasa dianugerahi rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga bisa bermuajah, bisa bertemu. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa barokah, manfaat, masalah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pada suatu waktu ada malaikat yang bertanya kepada penduduk neraka, bima kuntum, bagaimana keadaan kalian wahai penduduk neraka? Jawabnya, kunna mustad'afina fil ardh. Yang ditanyai oleh malaikat tadi adalah termasuk golongan orang yang matinya dalam kondisi yang zalim kepada dirinya. Terus dia menjawab, wahai malaikat, kami dalam kondisi yang dulu selama hidup itu tertekan, kita dianiaya, kita dalam kondisi yang tidak bisa berbuat banyak. Terus malaikatnya bertanya lagi, lantas kenapa kamu tidak mau berhijrah, tidak mau berpindah, kok tetap saja di situ? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi ini luas? Kan kamu bisa pindah dari situ atau kemana lah. Pokoknya tidak di situ karena kamu dalam kondisi yang tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat baik. Nah, itulah sekilas dari gambaran ayat itu, bahwa kita itu andaikan dalam kondisi yang mana tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berkembang, dari hari ke hari kita tetap saja atau bahkan malah merosot, padahal diungkapkan, dikatakan bahwa mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung. Berarti kalau seseorang kok tidak ada perkembangan, bukan merosot, namanya rugi. Dan itu tidak dikehendaki dalam kehidupan ini. Dalam syariat juga tidak dihimbau. Artinya apa? Bahwa kita dalam kehidupan ini diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meningkat dari hari ke hari kebaikan kita, masalah kita, keimanan kita. Nah, sekali lagi, andaikan kita dalam kondisi yang malah merosot, dan tentu ini harus kita ubah, harus kita upayakan untuk bagaimana agar supaya tidak terus menerus seperti ini. Berarti kalau memang kita harus berpindah, kita harus merubah kebiasaan yang ada atau tempatnya, kita harus hijrah, maka mau nggak mau kita harus hijrah. Maka saat itu yang ditanyakan oleh malaikat, alam takun wasi'atun fatuhajiru fiha, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bumi ini kan luas, kenapa kamu tidak berpindah dari itu? Demi untuk kamu bisa beramal soleh, demi kamu untuk mampu mempertahankan keimanan, dan sekian banyak nilai-nilai lebih, nilai-nilai plus yang bisa kamu lakukan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, coba kita analisa dari alasan-alasan
yang sering muncul dari mereka orang yang tidak mau berhijrah. Di ayat yang lain dikatakan bahwa ayat tadi itu bersinggungan tentang pada suatu saat beliau Nabi memerintahkan untuk hijrah. Namun sekian banyak orang atau beberapa orang itu tidak mau, diantaranya keberatan. Sesuatu yang memberatkan itu diantaranya karena mempertimbangkan nanti kalau aku hijrah, betapa nanti usaha saya akankah mampu berkembang, misalnya saat ini sudah dirintis, ataukah bagaimana nasib saya, anak saya, nasib keluarga saya, bagaimana nanti kalau aku sampai meninggal dalam perjalanan hijrah itu, dan sekian banyak. Satu ayat dikatakan misalnya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Dalam ayat itu disampaikan ada 8 jenis, 8 sosok, 8 masalah yang sering menjadi penghalang. Artinya apa? Dikatakan bahwa andaikan bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, harta yang kamu cintai, yang kamu usahakan, perniagaan, rumah-rumah kamu, 8 masalah ini kok lebih kamu cintai daripada kamu mau berhijrah. Padahal hijrah itu demi perjuangan, demi mempertahankan keimanan, demi mempertahankan syariat Islam. Artinya semua demi Allah, demi Rasulullah, demi perjuangan. Kok tidak kamu lakukan, maka fatarabbasu, tunggulah, Allah akan memberi satu tindakan atau memberi sanksi. Artinya, marilah ayat ini kita jadikan satu pegangan bahwasanya dalam kehidupan ini bagaimana harus setiap hari ada nilai tambah dan nilai plus dengan segala cara. Kalau memang harus berpindah bisa berarti berpindah tempat atau berpindah dari perilaku, berpindah dari sikap. Mungkin selama ini dengan sikap yang sudah kita lakukan tidak ada perkembangan untuk lebih baik. Mungkin selama ini ucapan-ucapan kita, langkah-langkah kita semua bisa bermakna hijrah, berpindah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik menjadi yang lebih baik, dan terusnya, entah sikap, ucapan. Maka sekali lagi kita harus punya satu prinsip bagaimana dari hari ke hari itu semakin baik. Kalau ada kendala yang menyebabkan untuk tidak semakin baik, maka harus kita sikapi. Kita harus berhijrah, pindah entah dari sikap kita, ucapan kita, atau tempat kita. Dan itu sudah ditentukan oleh Nabi. Nabi berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Karena dalam rangka untuk perjuangan Islam, perkembangan Islam. Dalam rangka untuk agar supaya umat ini bisa berkembang dan seterusnya. Dan coba sesekali kita merenung tentang sekian banyak orang-orang yang sukses dalam kehidupannya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, hampir semuanya melalui yang namanya jenjang, melalui proses hijrah dari satu daerah ke daerah. Coba sesekali kita renungkan masalah ini. Artinya apa? Berarti hijrah termasuk menjadi unsur atau penyebab satu kesuksesan akan mudah diraih. Sekali lagi coba renungkan. Kita misalnya membaca suksesnya seorang tokoh. Misalnya
dari para sesepuh kita, guru-guru kita, hampir semuanya atau bisa dibilang semuanya mereka melakukan hijrah yang namanya mondok. Misalnya beliau, saya kira Mbah Abdul Karim, mondok kemana-mana termasuk kepada Mbah Khalil Bangkala. Beliau Mbah Maftuh, mondok kemana-mana ke Sarang, ke Lirboyo. Ini bukti bahwa kesuksesan yang sudah diraih nggak lepas dengan yang mana proses hijrah, pindah dari tanah kelahiran kemana dan dalam rangka untuk mencari ilmu dan sebagainya. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekelumit ini menjadi pencerahan bagi kita bagaimana menyikapi situasi dan kondisi yang mana andaikan di suatu saat, suatu waktu kita mengalami tidak ada perkembangan bahkan merosot, maka boleh jadi kita harus hijrah dari tempat itu atau dari sikap kita yang selama ini tidak bisa diajak berkembang untuk lebih baik. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.